الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas atau dikenal dengan Kulhu termasuk surat pendek yang hampir semua umat Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dengan mudah diingat membuat surat Al-Ikhlas akan selalu dibaca setiap kali mendirikan solat. Namun di balik ayatnya yang pendek, surat Al-Ikhlas memiliki tempat yang istimewa karena melalui surat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas apa saja keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari? Berikut 6 keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Yang pertama, setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Kandungan dalam surat Al-Ikhlas dengan pesan tentang tauhid. Yang pertama, hanya Allah tempat bergantung. Yang kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Menurut para ulama, membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja? Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, Allahul Wahidus Samad adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Surat yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas. Yang kedua, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang sangat gemar membaca surat Al-Ikhlas maka akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang kepada kelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam solatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tanyalah ia, mengapa ia berbuat demikian? Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku cinta untuk membaca surat ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Yang ketiga, menambah rezeki. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas juga untuk menambah rezeki. Dalam riwayat Imam At-Tabrani,
dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumahnya tersebut dan dari tetangganya. Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad, dahulu ada seorang mengadu pada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam kepadaku dan bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Tak lama pun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Yang keempat, menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Dituturkan dari Abu Hurairah, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah, lalu beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas, maka Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib? Rasulullah SAW bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Surat Al-Ikhlas jika dibaca bersama surat An-Nas dan Al-Falaq memiliki keutamaan akan menjadi pelindung manusia atas izin Allah. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dituturkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengan 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq saat dibaca bersamaan bisa melindungi dengan izin Allah saat manusia sedang tidur. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW terbiasa membaca 3 surat saat sebelum tidur. Sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah kepadanya sambil membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulai dari kepala, wajahnya dan bagian tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Yang keenam, menjadi sebab dikabulkannya doa. Setiap manusia selalu punya keinginan dan cita-cita dan memanjatkannya dalam sebuah doa. Jika ingin doa tersebut dikabulkan, maka saat berdoa dahulukanlah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dituturkan, sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi, sesungguhnya Engkau adalah Allah, yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia berseru dengannya pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah video yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.